Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang dan selamat datang pemirsa dalam acara Waktu Indonesia Politik. Saya Robi Firmansyah yang akan menemani Anda dalam 19 menit ke depan. Pada acara kali ini, saya akan membawakan topik pembicaraan yang cukup berat dan menarik, yaitu peran anak muda dalam dunia politik di Indonesia. Berdasarkan data Kompas, pemilih berusia antara 17 dan 40 tahun merupakan mayoritas pemilih pemilu 2024. Para pemilih muda akan bersaing memperebutkan suaranya tak terkecuali calon presiden dan wakil presiden. Mereka juga kepentingan generasi muda yang berkomitmen untuk mewujudkan ide, namun beberapa generasi muda hanya cocok untuk mengumpulkan suara daripada dianggap sebagai kegiatan pembangunan dan perubahan sosial. Berdasarkan daftar pemilih pemilu 2024, dari total pemilih dari jumlah penduduk itu 204,8 juta jiwa, sekitar 106,3 juta jiwa atau 52% berusia 17 sampai 40 tahun. Persentase pemilih usia 17 sampai 30 tahun mencapai 31,29%. Sementara 20,7% pemilih usia 31 sampai 40 tahun. Oleh karena itu, saya sudah menghadirkan dua narasumber, yaitu Bapak Firji dan Bapak Erlangga. Baik Pak Firji, bagaimana menurut Bapak Firji pandangan mengenai generasi muda yang dapat berperan aktif dalam berpolitik di pemilu 2024 ini? Menurut saya sangat baik di dalam partisipasi politik. Generasi muda sangat substansial karena dalam persentasenya jumlah pemilih generasi milenial banyak menyumbangkan suara di pemilih 2024 nantinya. Generasi muda memiliki pengaruh tersendiri terhadap pemilu. Selain karena jumlahnya yang cukup banyak, generasi muda juga hidup pada era informasi di mana segala sesuatunya menggunakan internet atau media online. Kaum milenial saat ini sudah memasuki industri 4.0 yang dimana semuanya berlangsung secara online dan real-time dalam politik. Generasi Z telah menunjukkan kecenderungan untuk memperjuangkan masalah seperti hak asasi manusia, lingkungan, dan isu-isu yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Mereka juga cenderung menggunakan media sosial dan platform daring lainnya untuk memperjuangkan pendapat mereka dan mempengaruhi opini publik yang berkembang. Benar, generasi sekarang lebih cepat menanggapi informasi karena didukung dengan media yang sudah canggih. Nah, bagaimana menurut tanggapan Bapak Erlangga mengenai hal itu? Menurut saya, mungkin saya agak beda berpendapat ya sama Bapak Firji nih. Gak apa-apa kan, tapi kita gak bakal selek kan setelah ini ya, gak apa-apa ya. Kalau menurut saya itu sangat baik ya, dan sangat dampak positif lah, membawa dampak positif kan bagi anak-anak muda gitu kan. Pasti kalau kita mengajak anak-anak muda dalam dunia politik pasti kan sangat menjadi acuan gitu kan buat mereka itu. Dan anak muda sebagai pemimpin satu, terus tapi ada yang kurang juga menurut saya ini. Kurangnya itu dalam, kalau anak muda itu kan memimpin pastinya kan dia fokus pada tujuannya dia sendiri kan, dan mungkin kurangnya dia tuh menerima masukan atau tanggapan dari orang-orang. Dan lagi tuh kalau anak muda itu lebih ceroboh lah gitu, nggak pernah berpikir sebelum bertindak gitu. Itu sih menurut saya yang kurang sependapat menurut saya ya. Iya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita saksikan jeda pariwara berikutnya.
demi kesehatan hingga hari tua. Kembali lagi di Waktu Indonesia Politik. Setelah mendengar penjelasan dari kedua narasumber bagaimana tanggapan Bapak Firji mengenai dampak positif dan negatif yang ditimbulkan pada partisipasi generasi muda dalam politik terhadap masyarakat. Menurut saya generasi muda mempunyai dampak positif. Kehadiran mereka dalam proses kontestasi politik mendatang dibutuhkan adanya bekal pengetahuan sebagai modal mereka dalam bersaing secara ideal dan konsisten. Anak muda sebagai bonus demokrasi harus memaknai sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk melakukan berbagai percepatan pembangunan dengan dukungan sumber daya manusia yang berproduktif dan melimpah. Salah satunya dampak negatifnya akibat dari keterlibatan anak muda sebagai partisipasi politik adalah sebagai ketidaktahuan atau apatisme mereka terhadap proses politik yang terjadi saat ini. Akibatnya banyak pemilihan muda yang mengabaikan seluruh pelaksanaan politik yang diakibatkan tindakan penyelenggaraan tugas oleh para perumusan kebijakan, terkhususnya bagi pemerintah dan partai politik untuk dapat menumbuhkan kembali kepercayaan anak-anak muda untuk berpartisipasi ke dalam dunia politik. Oke, jadi menurut Bapak Firji ini bahwa pemerintahlah yang harus menjadi perhatian utama bagi masyarakat tuh, agar generasi muda menumbuhkan lagi kepercayaan untuk ikut berpartisipasi dalam politik. Ya. Selanjutnya, bagaimana menurut Bapak Erlangga tanggapannya mengenai hal yang sama seperti yang tanyakan ke Bapak Firji ini? Ini berat banget ini, kayak pertanyaan ini berbobot ini, seperti temanya agak pusing juga nih. Kalau menurut saya ya sebenarnya nggak beda jauh sih sama Bapak Firji, cuman ya balik lagi ke yang awal tadi, agak berbeda pendapat lah. Menurut saya itu, tanggapan saya ya tentu lebih banyak positifnya ketimbang negatifnya. Seperti yang saya lihat dan saya perhatikan dalam media sosial itu, pasti generasi muda itu banyak mengeksplor atau memberitakan kalau dia tuh bisa gitu dalam dunia politik. Terus pada pemilu kali ini juga kan banyak anak-anak muda tuh yang ikut calon legislatif lah, atau ikut berpartisipasi lah intinya gitu kan. Dan yang saya tahu itu anak muda itu sangat gemar dan sangat lebih ke wah gitu, ibaratnya kayak ayo semangat gitu dalam politik ya. Tapi dalam negatifnya ini yang menjadi kontra buat saya ini nih, kalau politik itu kan kayak mencalonkan sebagai, ada kayak yang kemarin saya baca nih, ini aja yang pertama, ada anak muda mencalonkan sebagai wakil presiden. Nah itu kan menjadi tanda tanya nih, kan ada batas umurnya mencalonkan sebagai presiden atau wakil presiden kan. Nah itu seharusnya kan minimal umur itu kan 40 tahun. Nah beliau ini yang mencalonkan sebagai wakil presiden, saya nggak menyebutkan namanya ya, hanya cluenya saja. Dia ini kan umurnya belum sampai 40 tahun, tapi kenapa bisa gitu? Nah kan, dan pasti kan kalau secara tidak langsung kita berpikir apakah mereka menjadi senjata untuk menjadi acuan dalam politik atau tidak gitu kan. Itu saja sih tanggapan dari saya. Jadi menurut Bapak Erlangga ini bahwa generasi muda itu lebih banyak positifnya. Betul. Ketimbang negatifnya. Betul. Dan anak muda sangat mendukung terhadap politik pada pemilu kali ini. Ya. Baik, terima kasih Bapak Erlangga dan Bapak Firji atas tanggapan tadi itu. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita saksikan jeda pariwara berikutnya. Olahraga demi kesehatan hingga hari tua.
Kembali lagi di Waktu Indonesia Politik. Setelah mendengar penjelasan dari kedua narasumber ini, sekarang kita akan bertanya lagi mengenai pro dan kontra terhadap generasi Z ini dalam partisipasi mengikuti politik pemilu 2024. Waduh, berat banget. Menurut Bapak Firji dan Bapak Erlangga, apa kalian sendiri memilih pro atau kontra? Silakan Bapak Firji terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan ini. Waduh, cukup berat ya. Pertanyaan Berat pro banget. atau kontra gitu ya. Untuk kalau saya sendiri lebih memilih pro ya, karena aktivisme anak muda akhir-akhir ini justru banyak mengubah kondisi politik dan sosial gitu ya di seluruh dunia ataupun global gitu. Terus juga menyebabkan isu-isu sosial dan politik yang sangat cepat dan global gitu. Dia sangat cepat menyebarkan luaskan informasi tersebut. Nah, anggapannya bahwasanya anak muda adalah generasi yang cenderung memiliki kesadaran terhadap kondisi politik yang ada gitu. Dalam dunia aktivisme, saya beranggapan bahwasanya kita sudah diharuskan untuk melakukan shifting tentang pergerakan sivil yang sudah mengevaluasi diri sendiri. Pergerakan sipil ini sudah harus mengevaluasi diri sendiri kita gitu. Generasi muda merupakan entitas penting yang dapat mempertahankan eksistensinya dan pengaruh dari sebuah kebuakan yang dilakukan pemimpin. Pentingnya peran generasi anak muda dalam menyokong pemilu 2024 ini membuat mereka harus cerdas dalam bertindak serta selektif dalam memilih pemimpin. Pemuda jangan bersikap ikut arus dan ortodoks. Pemuda dapat berpartisipasi pada pemilu dengan real, selektif, dan memilih yang capable, aspiratif, dan akomodatif. Seperti itu untuk generasi kedepannya untuk di pemilu 2024 nanti. Jadi tanggapan Bapak Firji ini bahwasanya sebagai pemuda harus melek terhadap politik Nah, benar sekali. dan bisa berpartisipasi pada pemilu serta bertindak secara selektif dalam memilih pemimpin di masa depan. Ya, betul. Bagaimana tanggapan menurut Bapak Erlangga terhadap pandangan Bapak Firji ini? Oke, kalau menurut saya ya tanggapan kontranya itu kalau saya sih lebih memilih kontra ya dibanding pro. Karena kenapa? Karena biasanya itu anak muda itu kan kurangnya berpengalaman dalam apapun itu, termasuk kali ini pada dalam dunia politik. Dan pada pemilu 2004 kali ini memang secara data itu lebih banyak anak muda ketimbang orang-orang yang sudah berpengalaman dewasa-dewasa gitu yang telah memimpin lah. Tapi di sini maksud dari kontra saya itu adalah bisa gak sih anak muda memimpin tapi punya pengalaman yang matang gitu. Terus harus bisa mengeksplor dunianya gitu dan harus bisa mendengar pendapat seniornya nanti di dunia politik itu atau teman-temannya gitu. Pasti kan anak muda rata-rata angkuh, acuh lah gitu kan. Kadang juga terbawa dengan arus aja gitu, hanya mengikuti aja tapi tidak tahu tentang informasinya gitu pastinya. Dan ini sesuai dengan faktanya. sependapat kalau ini saya Bapak Firji gitu. Dan balik lagi yang seperti yang tadi saya awal bilang itu yang yang awal saya bilang tadi itu yang saya bingung kali ini tuh kenapa anak muda kok bisa mencalonkan sebagai wakil presiden. Padahal kan sesuai data dan sesuai undang-undang itu ada batas usianya gitu. Ini yang mungkin ya karena dari anak muda itu sendiri udah punya pengalaman di dunia politik. Karena makanya dia siap maju karena untuk sekarang tuh anak muda sangat sangat punya peningkatan dan pengetahuan banyak gitu. Karena anak muda sekarang tuh nggak cuma sekadar tahu aja tapi dia udah meningkatkan soft skill dari mereka karena dia punya pengalaman, dia berani pasti dia berani untuk naik. Saya setuju sama ini. Memang saya melihat beliau ini yang mencalonkan sebagai wakil presiden itu secara pengalaman dan secara kinerjanya oke lah. Apalagi sebelumnya dia mencalonkan menjabat juga sebagai wali kota lah di salah satu kota gitu kan. Tapi yang menurut saya yang gak etis atau gak masuk akal itu kenapa dia bisa gitu, sedangkan undang-undangnya saja melarang gitu. Setelah itu malah undang-undang dirubah dan dia bisa nyalonkan. Nah itu kan jadi tanya gitu kan. Jadi di sini juga bukan hanya di Indonesia ya, karena di luar negeri pun seperti pencalonan wakil presiden atau ketua presiden itu sekarang tuh nggak terbatas dengan umur. Yang penting dia punya pengalaman lebih dan banyak dan bisa berkontribusi dengan negara pun
itu udah bisa sebenarnya. Iya. Karena udah berlaku seperti kayak di Amerika atau di mana ya, negara mana itu dia maju sebagai wakil presiden apa yang maju sebagai kepala presiden. Oh, itu itu ada dia ya. umurnya masih muda tuh Masih ada, muda, dia bisa. udah berpengalaman. Ya, Dan kalau- itu dia punya apa sih lingkup kerjanya tuh udah luas banget Bagus, dan ya. ininya bagus tuh. Ya, saya sih setuju sih, cuman yang jadi kontranya saya itu ya ini kok bisa gitu kan. Terus apalagi kan katanya orang tuanya itu kan dekat dengan salah satu mahkamah institusi gitu kan, dan merubah undang-undangnya gitu kan. Nah, saya menjadi apa ya, tanda tanya itu apakah ini dia serius dalam politik atau serius dalam pemimpin lah gitu kan, apa dia hanya sebagai senjata gitu, senjata untuk memajukan partainya gitu loh, atau dunia politiknya dia gitu, dalam lingkupannya saja gitu sih. Ya itu saya sih menurut saya gitu dalam kontranya itu. Tapi bukan berarti saya nggak pro juga ya, cuman saya agak berselisih, berbeda pendapat saja gitu Iya. dengan Bapak Firji. Cuma kita di sini sebagai berbeda pendapat ya, tapi kita tetap lah Ya, mau siapapun itu nanti pemimpinnya ya, saya tetap dukung. kita tetap dukung. Yang penting terbaik buat negara Kali ini lah. ini ya. Setuju dengan Bapak Firji dan Bapak Erlangga ini. Siapapun pemimpin yang akan menang di tahun 2024 ini, kita dukung, Dukung 100%. selalu 100% ya, Karena ya untuk kebaikan kebaikan bangsa sendiri. Indonesia sendiri. Jadi Indonesia maju ke depannya. Ya. Baik, kita telah sampai pada penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Firji dan Bapak Erlangga Sama-sama. yang telah bersedia memberikan pembahasan mengenai anak muda pada partisipasi politik pemilu di 2024. Saya Robi Firmansyah pamit undur diri. Sampai jumpa di acara selanjutnya bersama Waktu Indonesia Politik.